Baik, selamat pagi Mama. Selamat pagi, Apa Bu Hilmi. kabar? Sehat-sehat. Puji Tuhan. Perkenalkan Mama, saya Helmi Lestri Nalango, Espak GR dari UPTD SMP Negeri 3 Lobalain. Saya mengajar Mapel Pak dan Budi Pekerti. Mama boleh memperkenalkan diri. Baik Ibu Hilmi, nama saya Jane Irene Mui SPD, Jabatan Kepala Sekolah SMA Kristen Siloam Baang. Senang hari ini bertemu dengan Ibu. Saya juga bersyukur Mama, kemarin waktu saya hubungi Mama, saya sangat senang karena walaupun di awal tidak dapat, tapi di akhir Mama ada hubungi saya pikir-pikir wah puji Tuhan, karena ini tantangan ini. Baik Mama, pada kesempatan ini saya sebagai CGP Angkatan 8 Kabupaten Rotendao, kami sudah ada pada tahapan alur modul 3.1, paradigma pengambilan keputusan berbasis tanggung jawab, berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Nah, pada kesempatan ini izinkan saya Mak untuk mewawancarai Mama dalam hal ini. Yang pertama saya akan mewawancarai Mama mengenai pengalaman dalam pengambilan keputusan yang bertanggung jawab berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang selama ini Mama sudah alami, lakukan, dan menjadi pembelajaran untuk nantinya bagi saya sebagai generasi yang mendatang sebagai pemimpin pembelajaran. Yang kedua, kita akan diskusi ringan nih Mama, tapi bermakna, di mana ada kasus-kasus dilema etika atau bujukan moral yang mungkin terjadi di lingkungan pendidikan ini, di mana Mama sebagai pucuk pengambil keputusan nih akan bertindak mengambil suatu keputusan yang nantinya keputusan ini akan berdampak kepada keseluruhan proses yang ada di lingkungan atau lembaga pendidikan ini. Apakah Mama bersedia untuk membagi waktu dengan saya? Bersedia sekali Bu Hilmi. Baik Mama, kita bisa mulai ya Mama ya. Boleh. Terima kasih Mama. Selama ini Mama sudah berapa tahun nih Mama sebagai pemimpin di tempat ini? Kurang lebih 12 tahun. Wow, luar biasa. Dari 2011 Ibu Hilmi. Semula saya ditempatkan ketika CPNS itu di SMA Negeri 1 Rote Barat Daya yang kita kenal SMA OIPFU. Kemudian 2007 itu karena sudah menikah, suami tugas di Baa, rumah juga sudah di Baa, akhirnya saya mutasi ke SMA Kristen Siloam. 2011 saya diangkat jadi kepala sekolah. Luar biasa sekali Mama ya. Berarti di dalam Mama sebagai pembelajaran, pengalaman nih Mama, baik sebagai guru dan juga sebagai pemimpin, ini sudah makan asam garam ini. Ibaratnya kita orang NTT bilang subahnya makan asam garam ini. Nah tentunya di dalam Mama mengambil satu keputusan terhadap berbagai keadaan-keadaan, kasus, situasi-situasi yang ada. Pernahkah Mama mengalami yang namanya situasi ini ada dalam posisi ini dilema etika nih, benar lawan benar yang Mama harus putuskan, ataupun Mama pernah mengalami yang rujukan moral ini benar lawan salah, tetapi Mama pun harus mengambil satu keputusan? Ya, untuk kasus-kasus seperti ini ya sering terjadi, dan kita harus melihat secara baik supaya ketika keputusan itu diambil benar-benar punya dampak yang baik. Berarti Mama di dalam Mama mengambil keputusan selama ini, Mama melihat ke dalam diri ya, Mama secara penuh bahwa ini keputusan yang saya ambil ini, tentunya Mama melihat secara penuh, Mama ada di situ, dan Mama mengambil keputusan tersebut menurut pertimbangan tertentu ya Mama. Oke. Baik Mama, kira-kira nih Mama, adakah kasus yang secara khusus terjadi yang mana Mama harus mengambil satu keputusan yang mungkin berhubungan dengan rujukan moral atau dilema etika? Ya, kalau kita bicara mungkin kita mulai dulu dilema etika. Itu banyak kasus, mungkin yang pada kesempatan ini saya mengambil salah satu contohnya itu
dilema etika antara individu dengan kelompok. Itu ada pada waktu-waktu tertentu yang namanya kasus kita tidak tahu kapannya datang. Ya, kadang terjadi seperti itu saja. Kadang di satu sisi kan namanya kita juga punya keluarga, punya kepentingan pribadi, itu pasti. Di sekolah ini juga ini kepentingan umum yang harus kita layani, apalagi sebagai pemimpin. Kadang pada ada saat-saat tertentu ada kepentingan pribadi saya, seperti anak saya sakit dan saya harus ada di situ, tapi di saat yang sama ada kepentingan sekolah, ada misalnya ada tamu yang harus tidak bisa diwakili, harus memerlukan saya, dibutuhkan di sekolah. Nah, ketika itu memang sulit bagi saya, tetapi apapun itu saya selalu punya prinsip bahwa kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Ketika kita memikul suatu tanggung jawab, itu kita sudah tahu risikonya. Artinya kita tidak membiarkan juga kepentingan pribadi kita dibiarkan begitu saja, tapi kita juga harus berpikir untuk kan masih ada di pribadi yang bisa diurus oleh orang lain. Jadi saat-saat itu kita dituntut untuk bijak untuk mengambil keputusan-keputusan seperti itu. Dan ini tentunya keluarga saya juga sangat mendukung, terutama suami, sehingga hal-hal itu sudah biasa terjadi dalam kehidupan saya, baik dalam tugas maupun keluarga saya. Dan keluarga selalu mendukung saya, sehingga ketika keputusan-keputusan ketika saya memilih untuk kepentingan umum lebih didahulukan, maka tidak ada masalah juga dengan keluarga saya. Baik, luar biasa sekali Mama ya. Di sini saya tangkap bahwa yang pertama itu Mama ada dukungan dari pihak keluarga di dalam Mama melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pemimpin pada golongan atau pada masyarakat, dalam hal ini lingkungan pendidikan. Yang kedua dari yang saya tangkap ini bahwa Mama punya skala prioritas ya Mama ya. Bijak dalam mengambil keputusan, sehingga prioritas yang mana ketika ada dalam lingkungan keluarga itu bisa dibantu oleh anggota keluarga yang lain, maka Mama mendahulukan kepentingan umum. Sangat luar biasa. Bukan berarti kita tidak sayang keluarga. Itu dia Mama. Ini dilema ini Mama, betul-betul dilema. Kadang-kadang mereka juga kecewa, tapi di satu sisi mereka juga paham dengan tugas anak-anak. Jadi setelah di sini selesai, langsung ke sana. Itulah dilema pemimpin ya Mama ya. Baik Mama, kira-kira Mama ketika tadi Mama bilang ini apa, ketika Mama mengalami satu kasus nih, apakah Mama langsung berusaha untuk mengambil keputusan, berusaha untuk menyelesaikannya, atau dibiarkan dulu nanti ini baru bisa kita ambil keputusan di kali berikut, atau kita ada prosedur-prosedur yang Mama lakukan di dalam menyelesaikan kasus tersebut? Iya, jadi biasanya suatu kasus yang saya temui itu biasanya saya selesaikan. Untuk prosedur-prosedurnya saya pikir tidak terlalu ada identifikasi khusus seperti itu atau langkah-langkah khusus, tapi biasanya ketika kasus itu ada, saya mencermati kasusnya, mendalami, kemudian itu juga kadang-kadang ada kasus yang perlu saya sendiri mengambil keputusan, tapi ada kasus-kasus juga yang saya perlu libatkan, artinya ada kolaborasi dengan pihak-pihak yang memang ada terlibat dalam kasus-kasus itu. Seperti misalnya kalau ada terjadi hal-hal di sekolah, biasanya saya selalu melibatkan Wakasek. Ya, ada kolaborasi juga. Kalau mungkin dia sudah lebih besar butuh bantuan, ada kolaborasi juga dengan ketua komite, kemudian juga dengan pengawas, koordinator pengawas, bahkan kita SMA ini kan dengan dinas provinsi ya, di atas di dinas provinsi pendidikan. Saya juga jalin komunikasi seperti itu. Bahkan kami pihak sekolah juga
terhadap kasus-kasus tertentu, keamanan dan lain sebagainya, itu kita juga ada Libatkan. kolaborasi dengan kepolisian. Kita merupakan salah satu sekolah binaan dari Polsek Lubalayan. Itu kita buat MOU. Oh, Ya, luar kita biasa. buat MOU. Begitu juga dengan kegiatan-kegiatan. Jadi ketika ada masalah seperti itu saya mencermati kasusnya seperti apa, mendalami. Kemudian kalau ada butuh kolaborasi, kita saling bermusyawarah, sehingga ketika nanti keputusan yang diambil itu betul-betul memang keputusan yang baik, yang kita sudah memikirkan segala risikonya. Yang jelas semua itu harus ada dalam tatanan aturan. Kita untuk tabrak aturan kita tidak pernah seperti itu. Jadi untuk kasus-kasus kita langsung selesaikan, tidak pernah kita biarkan tunggu nanti dulu karena masih sibuk buat ini, tidak pernah. Kita biasanya langsung selesaikan. Sangat luar biasa Mama. Saya melihat nih Mama tadi, ternyata Mama sudah kumpulkan fakta-fakta, identifikasi kondisi-kondisi yang ada, fakta-fakta yang ada dalam satu kasus, kemudian Mama menganalisisnya. Ternyata Mama sudah melakukan nih 9 keputusan pengujian nih, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, yang kami pahami dalam sebatas konsep nih. Kami sekarang nih sebagai CGP lagi belajar konsep Mama, belajar konsep untuk pengambilan suatu keputusan bertanggung jawab sebagai pemimpin. Tetapi saya melihat bahwa di sini dari wawancara ini saya melihat bahwa Mama sudah sebagai pemimpin sudah melakukan tahapan-tahapan ini. Nah, ini menjadi pembelajaran buat kami yang sudah memahami konsep ini, bagaimana melihat ke dalam konteks yang ada, lalu kemudian menjadi pembelajaran pengalaman. Terima kasih sekali Mama. Kira-kira tadi Mama bilang bahwa sangat luar biasa ya kolaborasi Mama ya. Kolaborasi dalam Mama menyelesaikan kasus-kasus yang ada, walaupun Mama sebagai pengambil keputusan, puncak pengambil keputusan nih di sekolah, tetapi Mama tetap melibatkan pihak-pihak warga sekolah, komite, dan juga bahkan sampai kepada pihak pemerintah, dinas, bahkan aparat ya, sehingga saya melihat bahwa ini sangat luar biasa kolaborasi yang Mama telah buat dan telah lakukan, sehingga tidak kasus-kasus yang ada ini tentunya sangat minimal dia punya risiko-risiko atau dia punya apa yang merugikan ya Mama ya. Oke, baik Mama, kira-kira dalam Mama mengambil keputusan nih, prinsip berpikir apa yang Mama gunakan? Apakah ini yang Mama gunakan ini berbasis hasil akhir, ataukah ini pokoknya saya harus taat aturan nih, ataukah ada juga Mama pakai prinsip kepedulian di sana dalam menghadapi kasus-kasus tersebut? Untuk itu ya ada keadilan juga di dalam, kemudian kepedulian, tapi intinya semua itu tidak boleh menyeleweng dari aturan yang ada, karena intinya di aturan. Dan kita buat aturan, kita jangan langgar. Kalau kita sudah berjalan sesuai aturan, yang jelas bahwa keputusan itu pengaruhnya itu tidak lagi membawa dampak yang negatif. Jadi banyak hal yang kita pikirkan, tapi biasanya kita mengikuti aturan, karena aturan itu seperangkat yang kita sudah buat bersama dan kita harus taat terhadap itu. Baik Mama, jadi memang ini tatanan ya, tatanan, panduan, pedoman yang harus sudah kita ada di alur itu. Namun memang di dalam kondisi-kondisi kehidupan kita real nih, ada yang namanya kepedulian juga, yang harus kemanusiaan juga. Nah, ini memang betul-betul dilema ini. Tapi seperti yang Mama katakan bahwa kita tetap berlandaskan kepada aturan, kemudian ada diikuti oleh rasa kemanusiaan, rasa kepedulian. Tentunya nanti di hasil akhirnya itu tentunya akan baik. Itu harapannya seperti itu. Baik Mama, adakah Mama pernah di dalam Mama mengambil satu keputusan, Mama melihat ke dalam diri Mama pribadi, Mama berefleksi, kira-kira intuisi saya ini sudah benarkah keputusan yang saya buat ini? Lalu kira-kira kalau misalnya kondisi tersebut misalnya di luar, apakah Mama bersedia untuk dipublikasikan atau bagaimana? Biasanya masalah-masalah atau kasus-kasus yang terjadi khususnya dalam
lingkungan sekolah itu kami di sini itu menganggap bahwa kita nih semua keluarga, sehingga segala sesuatu diselesaikan secara kekeluargaan berdasarkan aturan yang ada. Dan biasanya kalau masalah-masalah itu lebih banyak tidak diatur, ya, lebih banyak kita ke dalam saja, selesai sudah kita diam di situ saja. Untuk kegiatan-kegiatan sekolah yang positif yang lainnya itu biasanya kita atur luar, tapi masalah-masalah begini kan itu privasinya orang, privasinya sekolah, jadi kita lebih banyak untuk selesai di sini. Jadi memang banyak pihak yang terlibat ya Mama, dan banyak kepentingan di sana yang harus kita jaga. Ada privasi juga di sana, ada citra juga, ada citra, nama baik yang harus kita jaga ya Mama. Jadi memang dalam uji publikasi ini Mama lebih memilih untuk kita secara kekeluargaan diselesaikan. Baik Mama, adakah Mama pernah memiliki satu prinsip resolusi? Tadi kita sudah Mama mengatakan bahwa aturan duluan, baru kemudian ada rasa kepedulian dan hasil akhir. Nah di sini adakah Mama pernah memiliki satu kasus nih, sepertinya sudah ada jalan pemecahannya, tapi Mama ada punya cara kreatif yang lain yang bisa untuk menyelesaikan kasus tersebut? Biasanya itu terjadi, tapi seperti yang saya sebut duluan bahwa biasanya sebelum keputusan akhir itu saya sudah berpikir lebih dahulu, sehingga ketika keputusan sudah diambil itu hal-hal yang mungkin kreativitas itu tidak inilah, karena itu sudah di awal. Jadi ketika keputusan akhir sudah diambil itu sudah dari awalnya sudah bulat. Seperti itu. Baik Mama, setelah Mama membuat satu keputusan, Mama sudah melakukan pengujian, uji publikasi. Adakah Mama pernah melihat kepada satu idola, atau kira-kira Mama melihat kepada mungkin pendahulu yang, atau mungkin kepada yang Mama anggap ini orang yang kira-kira kalau orang ini ada di posisi ini, dia mengambil keputusan seperti ini. Pernahkah Mama mengambil keputusan berdasarkan panutan-panutan yang ada? Baik Ibu Hilmi, jadi ya saya ini kan iman Kristen. Jadi kalau mau tanya idola saya itu Tuhan Yesus. Tapi ada tokoh-tokoh tertentu yang saya mungkin itu menjadi idola saya. Itu salah satunya kita punya Presiden Pak Jokowi, itu kerendahan hati, karakter dan lain sebagainya. Saya banyak mencontoh beliau, walaupun tidak seperti itu, tapi belajar untuk mau jadi seperti itu. Jadi mungkin kasusnya beda ya Mama, kasusnya tapi beda. Kita melihat dia punya bagaimana orangnya ini mengambil satu keputusan yang bijak, ini sehingga kita kayaknya jadi ini panutan nih buat kita. Jadi intinya ketika ada suatu masalah itu, kalau saya pribadi sendiri biasanya yang masalah itu pasti kita urus, banyak orang, banyak kepentingan, pasti masalah itu ada. Biasanya seperti itu saya berdoa dulu, minta hikmat, minta ketenangan, karena kalau kita mau menyelesaikan sesuatu kita sudah emosi duluan, kita sudah berpikir pendek duluan, pasti nanti akan keputusannya akan hasil kurang bagus. Sehingga biasa seperti itu, setiap masalah, setiap kasus itu ketika saya dengar ada laporan dan lain sebagainya, saya di sini biasanya saya minta ketenangan, saya berdoa, minta ini ketenangan, maka itu minta hikmat Tuhan. Saya biasanya seperti ini, kemudian saya coba panggil yang tadi saya katakan di awal. Biasanya kasih kurikulum di sini yang bicara dengan saya ini seperti apa. Perlu kolaborasi dengan pihak yang lebih ini, misalnya kasus-kasus perkelahian, tapi memang di sini untuk perkelahian jarang sekali. Di sekolah saya perkelahian jarang sekali. Mungkin yang masalah-masalah yang sering banyak kita hadapi di sini tentang masalah anak itu bolos, malas,
namanya anak SMA ya, mereka Iya. di tingkatan yang Iya. atas ini. Oke, baik Mama. Sangat luar biasa. Saya mendapati begini Mama, bahwa Mama sudah present, hadir secara penuh ketika Mama menghadapi satu kasus, sehingga Mama tidak terburu-buru. Kemudian Mama melihat kembali ini kasus, apa-apa saja nih yang perlu saya lakukan. Lalu Mama melakukan kolaborasi dengan pihak-pihak terkait. Kemudian pada akhirnya Mama juga melakukan prinsip berpikir bahwa ini harus berbasis peraturan dahulu, lalu kemudian ada rasa keadilan, ya ada pertimbangan kebijakan-kebijakan yang mengikutinya tanpa Mama menyalahi aturan-aturan yang sudah ada. Sangat luar biasa Mama. Kita sudah di akhir nih dari perbincangan kita. Tidak terasa Itu sudah sangat luar biasa. Mama, dari semua hal yang kita sudah perbincangkan ini, pembelajaran apa nih yang bisa Mama bagikan sebagai pemimpin yang sudah 11 tahun ya Mama, khusus sebagai pemimpin 11 tahun, yang kira-kira bisa saat ini Mama berefleksi untuk nanti ke depan nih pengambilan keputusan yang akan datang, tapi juga bisa menjadi refleksi buat saya selaku CGP, dalam hal ini pemimpin pembelajaran yang nantinya mungkin menjadi generasi penerus nih. Kira-kira kita berefleksi apa yang bisa Mama bagikan pada saya? Baik Ibu Helmi, jadi menjadi seorang pemimpin itu orang bilang susah-susah gampang. Yang mungkin saat ini saya bagikan yaitu menjadi pemimpin yang bijak. Itu kita melayani dengan sungguh, penuh tanggung jawab, tetapi juga dengan hati. Ya, pakai hati sehingga keputusan-keputusan yang kita ambil itu benar-benar adil, tidak menyalahi aturan, tetapi orang yang terlibat di dalamnya itu juga bisa menerima, ya, menerima dengan baik. Jadi tidak ada hati yang terluka. Iya, itu dia. Begitu ya, Ibu. Tadi kita Dengan mulai hati dengan yang ini, terakhir kita akhiri dengan hati yang terluka. Baik Mama, ini satu pembelajaran Dan itu mungkin Ibu Helmi itu yang menjadi standar kita di sini, melayani lebih sungguh dalam, bukan hanya saya sebagai pemimpin saja, tapi ketika rapat-rapat bulanan saya selalu bilang di teman-teman Bapak Ibu guru pegawai bahwa kita harus melayani lebih sungguh karena kita ini kan public figure. Sekolah juga saya mau bilang bahwa sekolah itu marketing yang harus bagus, sehingga ketika kita melayani, saya bilang dari satpam, ketika tamu di sana tebakan senyum, ya disambut, itu semua kan bagian dari pelayanan dengan hati, sehingga banyak hati juga mau ke tempat ini. Dan itu terbukti Ibu Helmi, kita ketika saya di sini itu siswa tidak sampai 30-an dengan banyak sarana prasarana terbatas, tetapi puji Tuhan saat ini kita sudah 469. Itu karena melayani dengan sungguh, dengan hati, tidak pernah melukai hati, sehingga banyak hati yang mau ke sini. Jadi sudah cantik nih Mama, tampilan ya semakin masih cantik. belum sempurna, tapi menuju kepada proses untuk menyempurnakan. Tapi saya melihat bahwa ini luar biasa Mak, ada perubahan-perubahan, ada tampilan-tampilan yang menarik, tentunya dilandasi dari tadi yang Mama sudah katakan. Kita sebagai satu lagi, karena kita ini sekolah SMA Kristen ya Mama ya, tentunya selain ada nilai-nilai kebajikan, ada juga nilai-nilai Kristiani yang sudah ada tertanam di sini. Seperti yang Mama katakan itu. Dan satu lagi Ibu Helmi, jadi kita tidak pernah menghindar dari namanya kasus, dari masalah. Jadi saya juga bersyukur karena Tuhan mengajarkan kita untuk bersyukur dalam segala hal. Jadi dengan adanya masalah yang kita hadapi juga membuat kita menambah pengetahuan kita, kita makin bijak dalam mengambil sebuah keputusan. Itu hal-hal positif yang kita lihat dari situ. Kalau kita menghindar dari masalah itu juga tidak baik. Baik Mama, jadi intinya di akhir nih,
jangan lari dari masalah ya. Iya, Oke, tidak lari dari masalah. Jadi tentunya dilema, kasus-kasus dilema etika maupun rujukan moral ada di SMA Kristen Siloam Ba'a. Namun di dalam penyelesaian kasus tersebut, pengambilan keputusan yang dilakukan sudah berbasis nilai-nilai kebajikan, diintegrasikan dengan nilai-nilai kerohanian yang menjadi basic atau pokok dari sekolah SMA Kristen Siloam ini. Dan sebagai pemimpin juga sudah ada cara-cara, kiat-kiat, dan seperti yang tadi Mama Kepala Sekolah katakan bahwa melayani dengan sungguh, tulus, dan dengan hati, sehingga banyak hati yang tertarik ke SMA Kristen Siloam. Dan Luar itu biasa. terbukti. Kami mohon dukungannya agar supaya SMA Kristen terus diberkati ya. Luar biasa. Baik Mama, kita sudah di akhir perbincangan. Terima kasih banyak Mama sudah mau berbagi pengalaman dengan saya yang orang muda, yang juga Mama saat ini sebagai pendukung bagi saya untuk saya juga bisa menyelesaikan penugasan-penugasan saya dalam program pendidikan guru penggerak angkatan ke-8 Kabupaten Rotendao. Ini tanpa kita sadari bahwa kita tidak mengenal, saya belum pernah ke sini, tapi Mama sudah menjadi orang yang berperan dalam proses pembentukan saya, dalam proses pendidikan saya. Jadi saya sangat bersyukur, saya sangat terima kasih Mama untuk Terima kesempatan. kasih Bu Hilmi, Tuhan berkati dan sukses kehidupan. Puji Tuhan Mama, terima kasih, luar biasa, Tuhan berkati. Bapak dan Ibu guru hebat, demikianlah perbincangan saya dengan Ibu Kepala Sekolah, Ibu Jane Moi, yang saat ini selaku pimpinan dari SMA Kristen Siloam Ba'a di Kabupaten Rotendao. Harapan kita adalah semoga melalui wawancara ini dan melalui diskusi ringan ini kita dapat ke depan yang pertama mempublikasikan sekolah SMA Kristen Siloam Ba'a ke depan semakin lebih baik, semakin lebih menarik, semakin menarik banyak hati datang ke sekolah ini. Dan yang kedua, semoga perbincangan ini menjadi pembelajaran dan satu pengalaman bagi kita. Dalam hal ini telah dibagikan oleh Ibu Jen terhadap saya selaku CGP, sehingga di dalam nantinya sebagai pemimpin pembelajaran kita dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab berdasarkan nilai-nilai kebajikan dan tentunya sesuai dengan pemikiran-pemikiran langkah-langkah keputusan berdasarkan 9 pengambilan keputusan. Saya Jane Irene Moi SPD, Kepala Sekolah SMA Kristen Siloam Ba'a, mendukung pendidikan calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Rotendao. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Baik, selamat pagi Mama. Selamat pagi. Apa kabar Mama? Puji Tuhan, baik. Baik Mama, perkenalkan saya Hilmi Lestri Nalango, S4GR. Saya guru Pak dan Budi Pekerti dari SMP Negeri 3 Lobalain. Ya, kita tetangga. Saya juga CGP Angkatan 8 Kabupaten Rotendao. Mama boleh memperkenalkan diri. Baik, selamat pagi Ibu Helmi. Selamat pagi Mak. Kalau nama lengkap saya itu Maria Stefanikius. Sekolah di sini dari tahun 2015. Kepala Sekolah SD Ya, 1. SD1 sebelumnya saya guru 6 tahun dulu, baru diangkat jadi kepala sekolah di sini tahun 2015. Baik Mama, kita ada dalam situasi berbincang-bincang nih Iya. sebentar Mama. Iya. Saya ingin menyampaikan kita akan wawancara singkat Iya. mengenai pengalaman Mama sebagai pemimpin dalam pengambilan keputusan yang bertanggung jawab berdasarkan nilai-nilai kebajikan Iya. sebagai seorang pemimpin. Yang kedua,
kita akan melakukan diskusi ringan namun bermakna Ya. tentang kasus-kasus dilema etika Ya. ataupun bujukan moral Ya. yang terjadi dalam lingkungan sekolah di mana Mama pimpin, Ya. yang nantinya akan menjadi pembelajaran Ya. atau pengalaman bermakna bagi saya, bagi Mama juga, terkhususnya bagi saya sebagai calon pemimpin pembelajaran dan juga penerus generasi. Saya dengar Mama sudah sejak 2015, berarti sudah berapa tahun nih Ya, Mama? sekitar 8 tahun. Ya, 8 tahun. Mama sebagai pemimpin ya, Ma. Tentunya Mama sudah mengalami, orang kita NTT bilang asam garam. Iya. Sebagai seorang pemimpin yang mana Mama itu adalah pemegang puncak, pengambil keputusan Iya. yang ada di sekolah. Iya. Mama, bisakah Mama memberikan kepada saya, adakah kasus-kasus di sekolah yang terjadi ini yang mungkin termasuk dalam dilema etika, ada dalam situasi yang Mama hadapi ini, pilihan antara benar dan benar dan ataupun rujukan moral antara salah dan benar? Mungkin Mama bisa. Baik Ibu Helmi, Ya. selama memimpin di SD Negeri 1 Ba, UPTD SD Negeri 1 Ba ini memang banyak persoalan. Banyak persoalan yang ringan, ada juga persoalan yang berat. Nah, kalau kita merujuk kepada tadi masalah etika, apa namanya? Dilema etika. Dilema etika dan rujukan moral itu dua-duanya terjadi di sekolah ini. Yang pada saat tertentu buat saya juga bingung dan lain-lain, tetapi akhirnya bisa terselesaikan dengan baik. Kalau kita lihat masalah seperti tadi yang masuk dalam kategori dilema etika itu ada dengan antara benar, pihak di sebelah juga benar. Dan saat-saat begitu saya dituntut untuk bisa mengambil keputusan. Walaupun sempat membingungkan, saya pertahankan aturan, tetapi di pihak sebelah juga orang tua murid misalnya itu juga ada benarnya. Iya. Sehingga pada saat-saat begitu saya berusaha membuat satu keputusan yang tidak merugikan aturan sekolah, tetapi juga tidak merugikan pihak orang tua siswa. Berarti ada rasa keadilan ya, Ada rasa tetap keadilan. dengan mempertahankan, mempertimbangkan setiap peraturan yang ada kebijakan Ya. yang Mama buat berdasarkan rasa keadilan, Ya, rasa benar. kepedulian terhadap benar. warga sekolah Ya, tersebut. benar, Nah, Helmi. Mama, mungkin Mama bisa mengangkat satu kasus nih Ya. yang selama ini Mama alami nih, Baik. yang membingungkan Ya. menurut Mama tadi. Baik Ibu Helmi, kalau kasus yang terakhir terjadi ini 2 hari lalu, dan kasus ini juga sudah sering terjadi di sekolah ini, bahwa kalau 2 hari lalu itu datang orang tua siswa yang beragama Hindu, Iya. datang meminta izin karena aturan di sekolah kalau izin lebih dari 2 hari harus lewat kepala sekolah dan tatap muka, tidak boleh lewat telepon, tidak boleh lewat WA. Kalau izin sudah lebih dari mau izin ke Bali kurang lebih 3 minggu, Jaraknya jauh nih Mama ya. jaraknya jauh. Izinnya adalah upacara adat dan keagamaan Wow. yang sudah ditunda beberapa tahun dan baru kali ini mereka bisa bertemu. Dilema sekali. Izinnya saya tanya berapa hari Ibu, dia bilang 2 minggu lebih, hampir 3 minggu. Wah. Ada pada mulanya saya bilang, Ibu ini bagaimana dengan anak ini? Nanti tidak bisa sekolah sampai 3 minggu. Aturannya tidak bisa izin sampai lama begitu. Iya. Karena alasan kita adalah anak rugi pelajaran. Anak rugi pelajaran. Terus dijelaskan oleh orang tuanya bahwa ini mama ini memang mau tidak mau saya datang untuk sampaikan dan meminta izin karena setelah tertunda beberapa tahun upacara keagamaan ini, baru kali ini kami sepakati ini waktu yang tepat adalah bulan ini. Nanti terjadi sekitar awal Oktober itu, dan itu harus dijalankan. Oleh karena itu setelah saya kasih pertimbangan bahwa nanti anak ini rugi pelajaran dan lain-lain, beliau juga bilang ini tidak bisa mama, ini saya terpaksa juga minta izin. Akhirnya saya mengiyakan walaupun aturannya tidak boleh izin sampai 3 minggu. Tetapi di pihak sana juga saya buat pertimbangan bahwa ini alasannya jelas sekali bahwa upacara adat dan keagamaan
Nah kita tahu masalah sekarang di Indonesia ini Iya. ada masalah intoleran Iya. yang kemudian buat kacau dalam negara ini. Iya. Nanti kalau saya juga dilema, kalau saya kasih izin, saya sudah tahu bahwa itu melanggar aturan. Iya. Tapi di pihak lain, kalau saya tidak kasih izin, ibu ini juga ada efek yang Iya. tidak. Nanti kemudian ibu ini bilang saya tidak menghargai dia punya upacara keagamaan keagamaan. itu. Iya. Sementara saya juga beda agama sama Iya. ibu ini. Padahal anak punya hak Anak ya, punya Ma. hak. Oke. Nah sekarang akhirnya saya juga dalam waktu cepat saya harus mengambil keputusan. Iya. Akhirnya saya pikir-pikir, sudahlah, saya tetap mengizinkan ibu tadi pergi dengan anaknya besok itu Iya. 3 minggu, kurang lebih 3 minggu di sana. Tetapi supaya, karena alasan saya itu anak rugi pelajaran, supaya anak ini tidak rugi pelajaran, saya menyarankan kepada ibu, dan ibu ini kebetulan dia juga mau omong itu. Iya. Iya. Dia bilang, mama kalau bisa pelajarannya, tugas-tugasnya dikirim. Iya. Sehingga dia tidak Nah, ketinggalan. sehingga dia di sana tidak hanya bermain menghabiskan waktu bermain, tapi dia bisa ikuti pelajaran di sekolah karena sekarang kita ada kemajuan teknologi, Iya. bisa dikirim lewat WA. Akhirnya saya panggil guru kelasnya ke sini. Sebelumnya gurunya sudah tahu, tapi diarahkan ke sini karena izinnya lebih dari 3 hari, lebih dari 2 hari. Sudah kami sama dengan wali kelas, guru kelasnya menyanggupi untuk kirim tugas. Iya. Tugas apa yang dikasih ke anak-anak hari itu, anak ini juga dikirim ke sana. Tanpa dia memperhitungkan apa-apa. Kebetulan di sini ada wifi, Iya. manfaatkan ini fasilitas ini hari itu juga, soalnya dikirim ke sana. Sehingga dengan demikian aturannya jalan, Tetap berjalan. orang tua juga tidak merasa ada perhatian, Iya. dia tidak dirugikan, Ada kepedulian. ada kepedulian, sehingga kemudian tidak ada informasi di luar bahwa kepala sekolah tidak mau mengerti Iya. dengan ini, apalagi masalah agama. Akhirnya saya kasih izin hari ini dia berangkat. Oke, luar biasa ya, Ma. Mama ada dalam satu dilema etika Dilema yang ngeri. betul-betul ya. Dilema sekali. Tetapi kemudian Mama berhasil mengambil satu keputusan yang mana keputusan itu berbasis kepada peraturan, tetapi juga tetap mempertimbangkan rasa keadilan terhadap anak dan Ya. juga kepedulian kemanusiaan, karena anak punya hak nih, Ya, Ma, benar. untuk tetap melaksanakan seremoni keagamaan. Keagamaan, benar. Nah, baik Mama, dari tadi Mama sudah berhasil mengambil satu keputusan. Apakah Mama di dalam proses pengambilan keputusan, di dalam dilema-dilema etika maupun bujukan moral nih di sekolah, apakah siapa saja yang Mama ajak untuk terlibat nih, Mbak? Kalau seperti kemarin karena masalah itu yang saya libatkan itu yang jelas orang tua sudah terlibat di Iya. dalam, kemudian guru kelas. Guru kelas. Kemudian pada saat briefing pulang siang, saya sampaikan di guru-guru sini. Iya. Kemudian jangan sampai mereka dengar begini, Mama ini aturannya begini, kok bisa kasih itu si Nona itu pergi ini izin sampai 3 minggu. Jadi saya jelaskan. Iya. Dan mereka bilang apa? Dilema cuma kalau Mama tidak kasih nanti bilang Mama tidak menghargai mereka punya upacara keagamaan. Nah kalau Mama kasih juga nanti seperti ini kami tanya-tanya, Ma kok kasih ini anak izin 3 minggu. Dan semua guru bisa tahu, sehingga kalau orang tua di luar tanya, kok itu anak bisa balik 3 minggu, Bapak Ibu kan menjelaskan. Karena siapapun pemimpin dia akan bingung Iya. mengambil keputusan. Tetapi saya pikir ambil keputusan yang bijak supaya tidak ada efek. Iya. Anak tetap belajar, kemudian tidak ada masalah antara kita dan orang tua. Luar biasa ya Mama. Tentunya Mama sudah menggunakan paradigma berpikir tadi, peraturan tetap jalan, kemudian rasa keadilan, rasa kemanusiaan tetap ada, kepedulian terhadap anak tetap ada. Kemudian Mama sudah mendahulukan nih peraturan, Iya. kemudian lalu diikuti oleh kepedulian. Waktu dia datang dia ngomong, Iya. Mama beta tahu aturan karena beta terima rapor Iya, disampaikan. luar biasa. Tapi Berarti terpaksa beta datang. memang sekolah ini sudah terkenal ya dengan disiplin ya, juga. menegakkan Iya. aturan. Baik Mama, kemudian Mama, apakah ketika Mama mengalami kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika seperti tadi, apakah Mama langsung menyelesaikannya atau menunggu dulu atau seperti apa? Kalau kasus seperti tadi, Iya. tergantung kasusnya. Kalau Iya. seperti Kasusnya tadi, banyak ini Mama ya. banyak kasus yang kemudian
kalau kasus-kasus dahulu biasanya kalau bisa tulis saya rapat dengan orang tua, dengan guru. Ya. Saya artinya lihat dari kemendesakan Ya. Kalau dia mendesak harus cepat, saya langsung. Ya. Tapi saya sudah pertimbangkan semua Ya. risiko yang akan terjadi. Tetapi kalau dia masih butuh waktu, saya minta orang tua atau orang yang punya masalah dengan kita, mama izinkan saya, bapak izinkan saya, sebentar saya rapat dengan guru-guru. Supaya guru-guru tahu masalah. Jadi ada kolaborasi ya, semuanya, Mak, ya? Jadi semuanya bergantung tingkat kemendesakan. Ya. Kalau sekarang harus putuskan, maka saya berusaha putuskan. Tetapi masih ada waktu saya dan harus ngomong dengan guru-guru. Kami dapat kilat untuk sampaikan. Jadi dapat saya putuskan simpulkan bahwa memang semua berdasarkan pada kolaborasi nih. Mama sudah melakukan kolaborasi dan kemudian berdasarkan tingkat urgensinya nih ya. Ya. Saat itu urgennya nih harus segera, harus ini ada dia butuh pertimbangan yang lebih matang, melibatkan lebih banyak orang. Kemudian baru mengambil satu keputusan. Luar biasa sekali nih, Mama. Kemudian ketika Mama sudah mengambil keputusan nih, biasanya dalam satu pertimbangan keputusan nih ada satu atau dua jalan keluar nih. Ada jalan, tapi kemudian adakah yang dinamakan opsi trilema? Ada ada jalan keluar yang lebih baik atau lebih kreatif yang bisa kita lakukan, itu seperti apa Mama memilihnya? Nah, maksudnya untuk kasus apa? Ya, dalam kasus ini sebenarnya ini sudah pastinya seperti ini diatasi nih. Tetapi Mama punya pertimbangan bahwa ada cara saya yang lebih efektif seperti itu untuk Mama ambil keputusan. Ada hubungan dengan masalah tadi? Iya, bisa juga Mama. Kalau tadi masalah tadi itu supaya anak tidak rugi ya, saya suruh kirim. Iya, oke. Materi Itu pelajaran ke sudah. sana. Sehingga dapat teratasi ya semua. Tujuannya anak tidak rugi. Iya, itu dia. Jadi anak bisa mengikuti. Tetap berpihak kepada anak. Iya. Tetap anak mengalami proses pembelajaran ya, walaupun dia ada di tempat yang. Jadi itu tadi boleh dibawa ke sana, anak-anak boleh dibawa ke sana, tetapi supaya dia tidak rugi kita kirim. Itu cara penyelesaiannya kreatif ya, Mak, karena mengingat sekarang ini teknologi kita sudah perlu memanfaatkan. Memang sangat luar biasa, ini kreatif sekali Mama. Itu sudah Mama. Baik Mama, ketika Mama mengambil satu keputusan, adakah Mama kemudian keputusan ini di-up ke media? Apakah Mama bersedia ataukah sejauh ini kita di sekolah bagaimana Mama ketika dipublikasi ya? Kalau di sekolah ini untuk masalah-masalah sampai di-up ke media belum pernah terjadi. Sering saya himbau pada saat pertemuan orang tua siswa, pada saat momen pembagian rapor dan lain-lain, saya menghimbau kepada orang tua siswa, kepala sekolah dan guru itu manusia. Jangan ada konsep di dalam hati bahwa guru dan kepala sekolah tidak boleh ada salah. Tetap kekurangan itu ada sebagai manusia. Misalkan ada persoalan, konfirmasi ke kepala sekolah dulu. Masalah antara guru dengan siswa yang melibatkan di belakang siswa kan ada orang tua. Kalau ada informasi tentang guru yang buat salah terhadap anak misalnya, itu konfirmasinya satu pintu lewat kepala sekolah dulu. Jangan langsung. Yang kedua, kalau masalahnya belum jelas, jangan dipublikasikan dengan cara apapun. Saya sebagai kepala sekolah pasti menolak itu. Sehingga sesalah apapun guru itu, konfirmasikan ke saya sebagai orang tua di sekolah ini. Bapak Mama percayakan saya tangani dulu. Saya datangkan orang tua, datangkan anak, datangkan guru, kita omong baik-baik. Dan tidak boleh dipublikasikan tanpa seizin saya. Karena menyangkut nama baik institusi. Ada citra sekolah Mama jaga ya. Citra sekolah ini, kita di sekolah ini dituntut mengajarkan hal-hal yang baik kepada anak-anak di tempat belajar, lembaga pendidikan. Oleh karena itu kalau ada kasus itu jangan langsung dipublikasikan entah di media cetak atau di media apa saja, harus konfirmasi dengan saya. Hal positif sekalipun kalau mau dipublikasikan harus lewat saya, dan sampai berlebihan dan apalagi hal negatif menyangkut nama baik sekolah. Siapapun dia untuk tidak mau nama baik sekolahnya kemudian rusak hanya karena masalah sekolah.
Sehingga sejauh ini orang tua itu mereka mengerti, mereka tidak pernah. Di sini ada anak wartawan banyak, Iya, iya. anak wartawan yang hebat-hebat banyak. Tapi saya hanya bilang kalau mau liput apa-apa, kasih tahu saya sebagai orang tua di sekolah ini. Seperti kita di dalam satu keluarga, kita mau butuh apa dari keluarga itu tentu harus lihat bapak mama, bapak kepala keluarga harus tahu bahwa ada hal yang mau diliput, ada hal yang mau disampaikan ke publik, orang tua harus tahu. Jangan sampai kemudian nama sekolah sudah jelek, ternyata hal itu tidak benar. Dan sejauh ini kita puji Tuhan tidak pernah ada masalah negatif yang dipublikasikan. Luar biasa sekali ya, Mak. Jadi memang Mama mendasari ada asas kekeluargaan di yang berjalan di sekolah ini. Ada nilai-nilai kekeluargaan yang Mama angkat, Mama junjung, sehingga ketika ada persoalan tetap semua dibicarakan di dalam lingkup sekolah. Dan ketika ada hal-hal baik yang bahkan perlu untuk di-up tetap melalui keputusan yang datang daripada Mama dan pihak sekolah. Baik Mama, ketika Mama dalam membuat keputusan, sudah buat keputusan ini Mak, Ya. sudah melalui proses yang panjang, melalui dilema etika, Mama bingung, Mama berpikir ini dilematis sekali, tetapi kemudian Mama harus membuat keputusan. Apakah Mama kemudian melihat ke dalam diri Mama kembali, lalu kemudian Mama berefleksi, apakah keputusan yang saya buat ini sudah tepat? Ya. Baik, memang banyak sekali persoalan dilematis. Iya. Kadang kalau saya putuskan seperti ini, risikonya ini. Iya. Tapi kalau saya putuskan seperti ini, tetap ada risiko seperti ini. Dan biasanya pertama saya biasa diam. Saya bilang Tuhan. Ini trik ya, Ma ya. Bagi saya tidak biasa gegabah dalam memutuskan sesuatu. Karena risikonya itu saya. Iya. Walaupun datang dengan segala macam cara saya bilang. Iya. Banyak orang tua Mungkin kan, dari rumah datang sudah. orang tua kan punya watak Iya, beda-beda. itu sudah. Datang dengan ribut, naik tangga dengan ribut memang. Tapi sebelum mereka masuk saya bilang Tuhan kasih saya Hikmat. hikmat yang lebih Iya. berhadapan dengan orang tua yang hampir 300 orang ini. Luar biasa. Dan semua saya sudah belajar itu, semua persoalan kalau dihadapi dengan tenang, mendahulukan yang di atas dengan tenang. Dia datang dengan parang pun, kalau memang hari itu kita punya ajal mau meninggal, mungkin dengan cara itu. Tapi kalau Tuhan bilang ini bukan ajalmu, dia akan simpan parang. Dia akan simpan. Penting kita anak-anak, karena kita juga manusia. Iya. Jadi memang banyak persoalan seperti itu kakak. Tenang. Tenang. Tapi semua keputusan kadang ada punya risiko. Iya. Tetapi saya biasa memilih yang punya risiko kecil. Iya. Dua-dua Meminimalisir risiko resiko itu ya ada yang Mama ya. pilih, semuanya ada, dua-duanya ada risiko, tapi saya pilih yang risikonya lebih kecil sedikit. Dan setelah risiko itu terjadi, ada jalan keluar nanti ke sana. Misalnya terpaksa dan terjadi ini, saya akan cepat menemui saya. Tapi yang ini fatal, kalau saya pilih yang ini fatal. Sehingga saat begitu memang kita modalnya tenang. Setiap dalam ketenangan ada solusi. Iya. Tapi dia datang dengan emosi, kita juga emosi, maka kita akan ditangkap polisi. Itu sudah. Sehingga saya sering ajak kita bagi rapor. Sepanas-panasnya bapak atau mama, seemosinya datang itu, kita berhadapan dulu. Kita laku lihat muka. Iya. Karena habis masalah, kita hari-hari akan ketemu. Iya. Waktunya panjang ya Mama ya. Dan Ini panjang. jangka pendek tapi Tapi efeknya ke panjang. jangka panjang ya. Jadi saya bilang, hari ini bapak marah guru sampai datang dengan emosi dan berkelahi. Tapi ingat, bapak pulang, besok anak datang lagi. Guru ini yang mengajak dia. Guru ini yang akan mengajar dia. Bukan hari ini bapak datang terus anak ini masuk pindah. Tidak. Dia akan tetap sebagai guru. Hari ini guru saya. Kita carikan solusi. Banyak persoalan antara guru dan siswa. Tapi saya bilang bapak, mama datang selesai dulu. Telepon, WA. Banyak. Tapi datang itu saya langsung. Kalau mendesak saya langsung telepon gurunya. Kak, tadi saya bisa panggil mereka kakak. Iya. Kak, tadi kan mereka umur di bawah semua. Kak, tadi itu bikin apa dari anak ini sampai mana? Ibu om saya, ibu om terus terang ya, supaya saya tahu persoalan sebenarnya. Mereka bisa om itu bohong. Iya. Terus karena pada kita terlalu emosi, begini, akhirnya kita begini. Supaya besok
saya bisa Iya. sudah saya bilang mama besok akan sekolah, nanti saya pertemukan dengan guru, minimal saya sudah diomong di guru cara omongnya, jangan sampai mengumpan emosi. Iya. Siapapun tidak mau anaknya diperlakukan seperti Iya, itu. iya. Saya bilang. Jadi ibu omong saja, jangan malu minta maaf pada orang tua, jangan gengsi. Dia nelayan sekalipun, pada saat tertentu kita harus minta maaf ke dia. Itu baru hebat. Jangan gengsi. Saya guru, saya sarjana, lu petani nelayan, masa saya minta maaf dulu. Soal benar dan salah tidak memandang dia punya profesi, dia profesinya apa, tidak boleh. Kalau saat dia benar kita minta maaf, kita sangat berharga di mata dia. Iya. Kita sangat berharga. Jadi luar biasa. Ibu jangan minta maaf di beta, tapi cuma begini begitu. Dia rasa Biasa sekali ya Mak. Iya. Selama memimpin kurang lebih 8 tahun sudah banyak kasus-kasus dilema etika maupun bujukan moral yang Mama alami. Tetapi hal pertama yang Mama lakukan adalah tenang. Jadi Mama hadir sepenuhnya, present, menunjukkan diri, ada, memikirkan persoalan itu. Sehingga kemudian Mama dapat mencari, menemukan solusi-solusi terbaik. Dengan tentunya tadi Mama sudah melibatkan orang-orang yang terlibat. Mama melihat kepada urgensitas persoalan tersebut sehingga harus diselesaikan. Mama kemudian melihat kepada rasa keadilan. Walaupun peraturan tetap Mama tegakkan, tetap berjalan. Nah ini luar biasa sekali nih Mama. memang membingungkan, Ya, tapi mau tidak mau harus. iya sebagai pemimpin ya Mak. Berat Ini nih. luar biasa sekali. Mama kita sudah di akhir nih dari Iya. ini masih sepertinya masih banyak hal yang mau Iya. kita ini saya Silakan. juga sebagai yang baru nih baru belajar nih kepengen tambah lagi Iya. banyak hal dari Mama. Tapi kita Iya. sudah di akhir nih Iya, Mak. iya. Mungkin Mama kita sudah berbincang-bincang sangat bermakna sekali buat Iya. saya Mak. Pengalaman yang tadi sudah Mama bagikan, kasus-kasus yang terjadi. Satu hal lagi yang saya dapati dari Mak bahwa tadi Mama katakan bahwa saya tidak berani untuk minta maaf. Saya berani untuk minta maaf ketika salah. Jadi tanggung jawab yang Mama berikan, kehadiran yang Mama berikan, lalu pembelaan, perlindungan yang Mama berikan kepada keseluruhan warga sekolah itu Ya. sangat luar biasa Mama saya dapati dari Ya. Mama. Di akhir nih Mak, apa nih yang bisa Mama refleksikan dari perbincangan kita? Apa yang bisa Mama bagikan kepada saya nih sebagai orang muda nih Ya. Mak? Baik, terima kasih Bu Helmi. Dari cerita saya tadi bagaimana cara saya menghadapi persoalan yang ada di sekolah ini, itu dengan sendirinya saya berbagi hal-hal baik yang bisa Ibu Helmi ambil. Yang baiknya Ibu Helmi ambil, bahwa bagaimana kemudian Ibu Helmi ini kan bukan saja guru, besok-besok yang pasti Ibu Helmi, ya siapa tahu siapa tahu Ibu Helmi nanti jadi kepala sekolah ke depan. Nah, bagaimana sikap seorang kepala sekolah misalnya menyikapi setiap persoalan yang terjadi. Jadi Ibu Helmi itu yang bisa saya bagikan tadi. Pertama, tenang, tidak boleh karena lawan kita datang dengan segala macam emosional dan lain-lain, kita terpancing, tidak boleh. Yang pertama kita harus bilang pertama kita serahkan di Tuhan. Tentu pagi kita datang ke sekolah, kita sembahyang dulu, serahkan semua tugas pekerjaan kita, persoalan kita hari ini kita serahkan Tuhan yang atur. Karena kita manusia punya keterbatasan, kita harus ada di belakangnya. Kita bukan mau melindungi dia ketika dia buat salah, kita melindungi supaya yang salah jadi benar, bukan. Ya, salah tetap salah, tapi bagaimana kita dengan dia kita atur supaya kesalahan itu diarahkan. dia kasih pengertian, sehingga kemudian memperang. Saya kadang tidur kamu ingat ini ada persoalan seperti ibu minta maaf di beta, jangan gengsi, dan persoalan akan selesai dengan baik. Besok lagi ada masalah lain, kita atasi masalah. Jadi intinya masalah tidak putus-putus nih Mbak ya. Kita dapat saya simpulkan, dapat saya petik pembelajaran dari Mama. Pertama, kemitraan. Kemitraan sejajar yang Mama perlakukan di sekolah ini, di mana
biasanya nih Ma, atasan itu selalu di atas Ya, nih. ya. Tetapi yang saya petik, saya dapati dari Mama itu kemitraan yang Mama jaga, sehingga yang berikut itu perlindungan, pembelaan yang mau berikan kepada seluruh warga sekolah yang nantinya akan berpengaruh Ya. kepada kebaikan, Ya. positif, Ya, nilai-nilai yang baik Ya. yang ada di lingkungan Ya, sekolah. benar sekali. Pada akhirnya semua persoalan dapat diselesaikan Ya, dengan ya. baik. Terima kasih sekali Mama. Sama-sama Ibu Eli. Saya menerima pembelajaran dari Mama. Ya. Saya berharap bahwa ke depan ini Ya. tata-tata kita sebagai CGP ini Mama sudah pelajari konsep nih. Oh iya. Konsep paradigma berpikir, konsep prinsip berpikir, Iya. lalu kemudian konsep pengambilan dan pengujian keputusan Iya, berdasarkan 9 langkah nih. Iya, iya. Tetapi belum pada tahap konteks nih. Oh, iya. Makanya Mama saya melihat bahwa walaupun mungkin konsepnya belum secara ini tapi sudah melakukan sudah. tahapan-tahapan Ya. konsep yang ada di tahapan kontekstual. sudah. Jadi di sini luar Sudah biasa. benar terjadi. Ya sudah terjadi, sudah dilakukan dengan tahapan-tahapan yang ada. Walaupun kami di CGP kami belajar konsep nih, Ya. makanya kita datang ke sini untuk ibaratnya dikasih tahu, kamu pendidikan nih belajar konsep, pergi sana belajar konteksnya. Konsep kan masih abstrak. Ya itu dia. Oleh karena itu harus konteks. Oke. Jadi itu dia. kontekstual Iya. yang nyata. Disinilah saya belajar bahwa apa yang saya dapatkan dalam konsep itu ternyata ketika dalam kontekstual Mama mereka sudah melakukan terlebih dahulu tahapan-tahapan penyelesaian kasus, siapa yang terlibat, uji Iya. publikasi, uji profesional, semua sudah dilakukan dan ini sangat luar biasa sekali Mama. Ya. Banyak. Ini seni hidup. Seni Kalau hidup sudah ya. memutuskan jadi guru, apalagi sudah dipercaya jadi kepala sekolah, begini sudah risikonya. Mungkin saya ngangkat satu terakhir, cuci tangan. Ya. Jangan cuci tangan tidak ya, boleh cuci tangan. Tidak boleh cuci tangan. Ya, Tidak, Mama ya, ya. ya, Baik Bapak dan Ibu guru hebat, kita sudah ada di akhir perbincangan yang dapat saya petik dari perbincangan bersama dengan Mama Kepala Sekolah SDN Negeri 1 Lobalain, Mbak A, adalah bahwa beliau sebagai pemimpin yang tentunya pemegang puncak keputusan di dalam satu lembaga pendidikan, beliau telah melakukan prinsip-prinsip paradigma berpikir, prinsip berpikir, pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan yang nantinya akan menghasilkan satu keputusan yang bertanggung jawab, meminimalisir risiko dan tentunya tetap menaati peraturan dengan ada kebijakan yang akan berpihak kepada murid. Nah, Bapak Ibu guru hebat, sekian perbincangan kami bersama dengan Ibu Kepala Sekolah yang telah 8 tahun memimpin di lembaga pendidikan ini. Tuhan memberkati. Terima kasih Ibu Elmi. Saya Ibu Esther, Kepala UPTD SD Negeri 1 Ba'a, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rotendao, menyatakan mendukung program pendidikan calon guru penggerak di Kabupaten Rotendao. Biar guru-guru kita semakin hari semakin menjadi guru yang terbaik demi masa depan pendidikan di Indonesia, terkhusus di kabupaten yang tercinta ini, Rotendao, Nusa Lote, Nusa Fofulu. Salam guru penggerak, Tergerak, bergerak, menggerakkan.